Bab 2863. Orang yang punya pendukung. Harus diakui bahwa suasana hati Mileye saat ini sedang rumit. Cara cepat untuk berlatih. Awalnya, dia mengira orang biasa bisa mengubah nasibnya selama mereka bekerja keras, tapi sekarang sepertinya dia terlalu naif. Bagi orang yang tidak memiliki kekuatan atau latar belakang, jika ingin mengubah takdirnya, benar-benar terlalu sulit. Quincy tersenyum tipis, jangan terlalu banyak berpikir. Entah itu alam semesta paralel atau alam semesta dimensional, kita harus mengubahnya perlahan. Mendengar hal itu, Mileye memandang Quincy, mengubah seluruh kesejajaran antara alam semesta dan alam semesta dimensional. Quincy mengangguk dan menatap langsung ke arah Mileye, apakah kamu percaya diri? Mileye tersenyum, tentu saja. Quincy tersenyum tipis, perjalanan masih panjang. Mileye tersenyum dan berkata, ayo bekerja keras bersama. Quincy mengangguk. Seolah memikirkan sesuatu, Quincy tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Orang yang bertanggung jawab atas wanita berpakaian putih pasti datang untuk merepotkan kita. Mileye terlihat tenang. Dia sudah menebak masalah itu saat dia membunuh wanita berpakaian putih itu. Terus kenapa? Pada saat ini, langit tiba-tiba bergetar hebat, dan tak lama kemudian, retakan besar muncul di langit. Saat retakan itu muncul, seorang pria dimensional keluar. Mileye memandang Quincy dan tersenyum, orang dimensional tidak bisa berbuat apa-apa di sini, kan? Quincy mengangguk, ya, jadi, kamu bisa bertarung sastra dengan mereka. Pertarungan sastra. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di Cakrawala, pria dimensional itu menatap Mileye dan Quincy di bawah, dengan mata dingin penuh jiwa pembunuhan. Mileye menatap lawannya tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Pria dimensional itu tiba-tiba berkata, siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh orang klan dimensional? Mileye terlihat tenang, aku tidak ingin membicarakan benar atau salah dengan kalian, aku juga tidak ingin membicarakan penyebab masalah ini dengan kalian, karena aku tahu itu tidak ada artinya. Kalian tidak akan mendengarkan sama sekali, juga tidak akan berunding dengan kami. Kalau begitu, jika kamu ingin bertarung, lakukanlah. Jika kamu tidak ingin bertarung, maka keluarlah. Mendengar perkataan Mileye, mata pria dimensional itu tiba-tiba menyipit. Pada saat ini, sebuah cibiran tiba-tiba datang dari langit yang jauh, nada yang sombong sekali. Suara itu terdengar, ruang waktu di kejauhan terbelah, dan seorang pemuda perlahan keluar. Quincy melirik ke arah pemuda itu, lalu berkata, keluarga Qiyu kota kuno. Jutaan tahun yang lalu, keluarga Qiyu datang ke tandus kuno dan mendirikan pijakan di sini. Meski belum sepenuhnya memasuki kawasan inti tandus kuno, mereka sudah dikembangkan selama ribuan tahun. Kota Dakian tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Terlebih lagi, mereka adalah kekuatan bawahan dari 10 kekuatan adidaya klan Xiao. Pemuda yang datang ke sini bernama Yanwar Qiyu, dan dia adalah orang pertama dari generasi muda keluarga Qiyu. Apalagi belum lama ini, dia telah diterima sebagai murid asing oleh klan Xiao. Berbicara tentang ini, dia menoleh untuk melihat Mileye, ini adalah orang yang memiliki pendukung. Wajah Mileye dipenuhi garis-garis hitam, untuk apa lihat aku? Quincy tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dari kejauhan, Yanwar Qiyu memandang Mileye dan mencibir, orang sombong seringkali tidak berakhir dengan baik. Di tandus kuno, orang tetap membutuhkan. Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Pupil Yanwar Qiyu tiba-tiba menyusut, dan detik berikutnya, seberkas cahaya pedang diam-diam muncul di pupilnya. Yanwar Qiyu terkejut dan menjulurkan lengan kanannya ke depannya. Jelek.
sebuah pedang langsung menembus lengan kanan Yanwar Qiu, dan kemudian menembus lengan kanannya hingga ke alisnya. Bang! Yanwar Qiu terpaku di tempatnya. Yanwar Qiu tercengang. Orang tua dimensional di langit juga bingung. Apa-apaan? Dari mana datangnya orang bodoh ini? Apakah dia melakukan sesuatu tanpa peduli konsekuensi apapun? Mileye memandang Yanwar Qiu. Izinkan aku mengajukan satu pertanyaan, hanya satu pertanyaan. Apakah keluarga Qiu mencoba terlibat dalam masalah antara aku dan wanita berpakaian putih, pengurus Zhang? Yanwar Qiu menatap Mileye. Ya. Mileye mengangguk, aku mengerti. Yanwar Qiu berkata dengan suara galak, aku murid asing klan Xiao, kamu. Mileye merapatkan dua jari dan melambai. Jelek. Kepala Yanwar Qiu langsung terbang, darah berceceran. Mileye tampak tenang, aku benci orang yang memanggil orang begitu saja jika tidak bisa mengalahkan orang. Quincy menoleh untuk melihat Mileye sambil berkedip. Mileye memutar matanya ke arah Quincy, berhenti berkedip. Bulu matamu akan rontok. Quincy menutup mulutnya dan tertawa. Bang! Pada saat ini, langit tiba-tiba terbuka, dan detik berikutnya, aura yang sangat menakutkan menyapu. Master alam terobos hati. Mileye menoleh untuk melihat ke langit dan melihat ruang waktu di langit kembali terbuka, dan kemudian, seorang pria paruh baya perlahan keluar. Quincy segera berkata, kepala keluarga Qiu saat ini, Sanon Qiu. Mileye memandang Sanon Qiu, yang juga sedang menatapnya. Di tangan Mileye, pedang biru gaib tiba-tiba sedikit bergetar. Sanon Qiu tiba-tiba berbalik dan menatap lelaki tua dimensional di langit. Dia memberi sedikit hormat dan kemudian berkata, Tetua, maaf, keluarga Qiu tidak akan ambil bagian dalam masalah ini. Aku sangat menyesal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Tidak ada tindakan. Mileye dan Quincy sama-sama tercengang. Pergi begitu saja. Quincy tiba-tiba berbisik, menarik. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah lelaki tua dimensional di langit. Tuan, apakah kamu ingin rundingkan? Orang tua dimensional berkata tanpa ekspresi, tidak perlu. Quincy berkata tanpa ekspresi, Mile, bunuh dia. Mileye tiba-tiba berubah menjadi pedang dan melayang ke langit. Di langit, ekspresi keganasan melintas di mata lelaki tua dimensional, lancang. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras, ingin mengambil tindakan. Tetapi seolah-olah ada sesuatu yang terjadi padanya, dia hanya bisa menghindar dan mundur ke dunia klan Ciyuan. Masih tidak berani. Sekalipun orang alam semesta paralel yang mengambil tindakan terlebih dahulu, alam semesta dimensional tidak dapat mengambil tindakan di alam semesta paralel. Ini adalah perjanjian yang tidak setara saat itu. Perjanjian ini merupakan aib bagi seluruh alam semesta dimensional, aib yang besar. Namun, mereka harus mematuhi perjanjian ini. Karena jika masyarakat alam semesta dimensional berani mengambil tindakan di alam semesta paralel, mereka akan dikepung oleh 10 kekuatan besar. Mereka bisa menyuruh orang-orang di alam semesta paralel melakukannya, tapi mereka sendiri tidak bisa melakukannya di sini. Selain itu, mereka juga tidak mendapat perlindungan dari alam semesta dimensional. Perjanjian ini dianggap memalukan oleh alam semesta dimensional sejak jatuhnya Kaisar Langit kuno. Sayangnya mereka belum berani membatalkan perjanjian ini sejauh ini. Karena 9 Raja Suci Agung mengucapkan sumpah beracun saat itu. Sekali perjanjian ini dilanggar, akan terjadi kehancuran jiwa spiritual. Apalagi konon sumpah ini bukan sumpah biasa, dan ada saksi yang misterius. Singkatnya, sebelum Istana Raja Suci merobek perjanjian ini,
Tidak ada orang dimensional yang berani melakukan apapun pada alam semesta paralel, dan inilah alasan alam semesta paralel tidak takut terhadap alam semesta dimensional. Setelah mundur ke dunia klan Qiyuan, Master Dimensional menatap Mileye di alam semesta paralel, dengan ekspresi garang di wajahnya. Tunggu saja kamu. Mileye tiba-tiba tertawa. Tunggu. Kenapa harus menunggu? Setelah mengatakan itu, dia langsung masuk ke alam semesta dimensional. Melihat pemandangan ini, wajah Master Dimensional berubah drastis dalam sekejap, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Orang ini benar-benar bisa langsung masuk ke dunia klan Qiyuan. Master Dimensional memandang Mileye dengan ngeri. Siapa kamu? Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Dia tahu bahwa dia hanya punya satu kesempatan untuk menyerang. Karena jika dia mengambil tindakan di sini, dia pasti akan membuat khawatir pelindung alam semesta dimensional. Oleh karena itu, jika dia tidak bisa membunuh lawan dengan satu pedang, dia tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Pedang Mileye langsung menggunakan formasi Tree Life, formasi teknik Tao dan jiwa pedang dunia, bahkan kekuatan darah garis juga digunakan. Karena orang dimensional di depannya adalah alam terobos hati. Saat pedang Mileye keluar, teriakan marah tiba-tiba terdengar di kejauhan. Berhenti. Saat suara ini terdengar, aura menakutkan menyapu. Pelindung alam semesta dimensional. Mileye tidak berhenti. Pupil Master Dimensional di kejauhan tiba-tiba menyusut. Dia menggerakkan tangannya, dan dalam sekejap, ruang hampa dimensional di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi penghalang ruang hampa yang menghalanginya. Namun, ketika pedang biru gaib bersentuhan dengan penghalang ruang hampa dimensional ini, dia melewatinya tanpa ada upaya untuk menghancurkannya. Jelek. Pedang biru gaib langsung menembus alis Master Qiyuan itu. Bang! Master Qiyuan langsung disematkan di tempatnya oleh pedang biru gaib. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin kamu? Mileye membuka telapak tangannya, dan pedang biru gaib bergetar hebat, menyerap jiwanya sepenuhnya. Detik berikutnya, Mileye berbalik dan menghilang. Begitu Mileye menghilang, seorang lelaki tua dari dimensional muncul di tempat kejadian. Pelindung dunia klan Qiyuan. Kali ini, lelaki tua dunia klan Qiyuan itu melirik Master Qiyuan yang terhapus. Ekspresinya sangat jelek. Dia berbalik dan melihat ke bawah. Kali ini, dia langsung melihat alam semesta paralel. Saat dia melihat Mileye, matanya sangat dingin. Dia benar-benar membobol dunia klan Qiyuan dan membunuh orang. Tidak menganggap serius dunia klan Qiyuan. Pelindung dimensional menatap Mileye. Kamu harus mati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di kejauhan. Hal ini harus dilaporkan. Karena pihak lain berani membunuh orang di dunia klan Qiyuan, kemungkinan besar dia adalah salah satu dari 10 kekuatan adidaya, jadi perlu mencari tahu. Siapapun yang bukan salah satu dari 10 kekuatan teratas akan mati. Bahkan untuk orang-orang dari 10 kekuatan teratas, alam semesta dimensional harus meminta penjelasan dari alam semesta paralel mengenai hal ini. Dia adalah pelindung dimensional, langsung di bawah komando Istana Raja Suci. Meski hanya pelindung dimensional, dia juga milik Istana Raja Suci. Bahkan 10 kekuatan teratas kurang lebih akan memberinya muka. Tapi orang itu barusan tidak memberinya muka apapun, dan bahkan membunuh seseorang di depannya. Itu keterlaluan. Kota Qiucheng. Setelah Sanon Qiu kembali ke kota Qiucheng, dia langsung pergi ke aula utamanya. Di aula, seorang lelaki tua bersikap penuh hormat. Setelah Sanon Qiu terdiam lama, dia berkata, Yanwar Qiu sudah mati. Mendengar ini, lelaki tua itu tercengang.
dan kemudian ekspresinya langsung berubah menjadi ganas. Sanon Qiu menggelengkan kepalanya. Kota Xuancheng itu sungguh luar biasa, terutama kultivator pedang muda itu. Dia mampu membunuh Sanon Qiu seketika dengan satu pedang. Dia jelas bukan orang biasa. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, dendam ini. Sanon Qiu menggelengkan kepalanya lagi. Keluarga Qiu tidak bisa membalas dendam, tapi aku tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu. Saat dia mengatakan itu, dia memandang lelaki tua itu dan berkata dengan dingin, bukankah Yanwar Qiu bergabung dengan klan Xiao dan menjadi murid asing klan Xiao? Sekarang dia dibunuh, maka klan Xiao tidak akan tinggal diam. Pergi beritahu klan Xiao, katakan saja Yanwar Qiu sudah mati. Klan Xiao pasti akan mengurusnya demi gengsinya. Setelah mengatakan ini, dia perlahan menutup matanya. Kota Xuancheng bersambung.